إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mengawali khutbah kita pada hari ini melalui mimbar ini, tidak lupa saya mengingatkan bagi diri saya pribadi dan semua yang hadir di masjid ini agar senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan barometer seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Sebagai orang yang beriman, wajib bagi kita mengimani dan meyakini bahwasanya hidup tidak hanya sekali. Akan ada kehidupan yang lainnya. Akan ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal di dalamnya. Kehidupan yang dimana kita diminta mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat selama di dunia. Dan di kehidupan yang kedua ini termasuk juga segala sengketa, segala perselisihan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain dan belum diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam firman-Nya di dalam surat Az-Zumar ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian akan bersengketa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya. Dia berkata, "Inna hadhil ayat wa in kana siyaquha bil mu'minina wal kafirin." Sesungguhnya ayat ini meskipun konteksnya berkaitan dengan sengketa antara orang mukmin dan orang kafir, wa zikra khusumati bainahum fil akhirah, dan orang-orang kafir dan orang mukmin pada hari kiamat kelak akan berdebat di hadapan Allah. Fa innaha syamilatun likulli mutanazi'ina fid dunya. Akan tetapi secara makna ayat ini mencakup semua pertikaian, semua permusuhan, semua sengketa yang terjadi antara manusia ketika di dunia. Fa innahu tu'ad alaihi khusumatun fid daril akhirah. Maka segala permusuhan, segala perselisihan, segala kezaliman dan segala persengketaan yang terjadi di dunia
maka akan diulang di hari kiamat kelak sampai Allah akan tegakkan keadilannya. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, Zubair menceritakan, "Lamma nazalat hadhihi surah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika surat ini atau ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati, dan sesungguhnya kalian di hari kiamat kelak di hadapan Allah akan saling bersengketa. Maka Zubair bin Awam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayuqarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasimiz dzunub?" Wahai Rasulullah, apakah segala persengketaan, segala perselisihan yang terjadi ketika kami di dunia akan diulang di hari kiamat kelak? Bersamaan itu, di samping itu seseorang harus mempertanggungjawabkan terhadap dosa-dosa yang lain. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan jawaban. Qala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, betul. La yuqarrarunna alaikum hatta yuaddiya ila kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya semua itu perselisihan dan persengketaan ketika di dunia yang belum diselesaikan, maka semua itu akan diulang di hari kiamat kelak sampai orang yang memiliki hak mendapatkan haknya. Maka seketika itu Zubair bin Awam mengatakan, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, kata Zubair, sesungguhnya perkara pada hari itu sungguh perkara yang sangat sulit. Sehingga bisa kita lihat persengketaan, permusuhan dapat membuat kita sakit hati, dapat membuat dada kita sesak, dan hal tersebut akan diulang kembali ketika belum diselesaikan selama di dunia. Keresahan dan kelelahan batin yang kita rasakan ketika bersengketa di dunia akan diulang kembali ketika belum diselesaikan selama kita di dunia. Maka oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memberikan nasihat. Ia berkata, "Bi'sazzad al-udwanu 'alal ibad." Kata Al-Imam Syafi'i, seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang hamba yaitu permusuhan antara hamba yang lain. Sehingga semakin sering ia bersengketa, semakin banyak ia musuh, semakin banyak ia lawan, semakin banyak orang yang ia benci atau yang dia tidak sukai, maka semakin banyak pula lah potensi ia mendapatkan dosa di hari kiamat kelak. Maka jamaah sekalian, hendaklah peringatan ini menjadikan kita sadar bahwasanya hidup tidak hanya sekali, akan ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan semua kezaliman akan diadili. Bisa jadi di dunia kita menang dalam perselisihan, menang dalam persengketaan, tidak ada yang berani mengganggu kita. Namun ingatlah, tidak ada hak yang hilang begitu saja. Semua akan dikembalikan dan diadili di hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa qad kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kanu ala asarihi qad iktafa. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini sedikit saya ingin mengingatkan
bahwasanya saudara kita yang berada di Palestina masih berada ketekanan, ditekan oleh orang-orang kafir, maka untuk itu hendaklah kita peduli terhadap apa yang mereka rasakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dah." Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang mana satu sama lain saling menguatkan. Dalam hadis lain, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Perumpamaan seorang mukmin di dalam kasih sayang dan kecintaan mereka itu seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadi. Apabila salah satu anggota merasakan sakit, maka anggota yang lain pun ikut merasakan sakit. Maka untuk itu, kalaulah kita tidak bisa memberikan bantuan berupa jiwa dan materi, maka setidaknya kita memberikan sikap empati kita dan doa kita kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka antas samiun qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina min Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din wahmi hauzatal islam wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus